Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Halulullah dari PAI 6A dengan NIM 1812124. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang goal setting dan juga life purpose. Marilah kita simak lebih lanjut tentang apa itu goal setting dan life purpose. Oke, langsung saja. Goal setting itu terdiri dari dua akar kata, yaitu goals dan juga setting. Goals yang berarti sasaran dan setting yang berarti pengaturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa goal setting itu adalah pengaturan untuk menuju suatu sasaran yang hendak kita tuju. Kemudian selanjutnya yaitu tentang life dan purpose. Life yang berarti hidup dan purpose yang berarti tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa life purpose adalah tujuan yang membahas hidup kita atau tujuan hidup, pembahasan tentang tujuan hidup kita yang ingin kita capai atau yang ingin kita tuju. Hidup tanpa memiliki tujuan yang jelas atau tanpa memiliki sasaran untuk kita tuju, maka kehidupan kita ini akan rancu. Dalam kehidupan kita pasti bingung, ingin mengerjakan sesuatu hal yang ingin kita kerjakan itu tidak ada. Oleh karena itu kita menjadi orang yang mager gitu ya, yang malas untuk melakukan hal apapun. Kenapa terjadi seperti hal itu? Ya karena kita sendiri bingung ingin mengerjakan apa, ingin mengerjakan yang mana, dan ingin mengerjakan apa yang harus didahulukan itu kita bingung karena tidak ada planning atau tidak ada tujuan-tujuan yang akan kita lakukan. Sehingga dari kebingungan tersebut kita dalam kesehariannya itu tidak produktif. Kita lebih banyak tiduran atau kita lebih banyak bermain tanpa memikirkan hal-hal yang penting dalam hidup gitu. Contohnya itu seperti kita kan belajar atau kita sekolah. Tujuan kita sekolah itu kan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau ingin mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nah, di dalam sekolah jika kita tidak memiliki tujuan untuk menimba ilmu, maka sedang belajar pun kita tidak merasa sedang belajar gitu. Jadi ketika belajar pun kita merasa sedang bermain. Sedangkan orang yang berniat untuk mencari ilmu gitu, walaupun sedang bermain dimanapun, dia jadikan itu suatu pengalaman atau ilmu yang baik gitu. Dapat menyimpulkan seperti itu kira-kira. Kemudian lanjut kepada pembahasan. Kemudian dari kedua tersebut, antara goal setting dan juga life purpose tersebut, keduanya itu saling berkaitan, yaitu saling sama-sama membahas tentang tujuan hidup. Nah, jadi timbul suatu pertanyaan, lalu bagaimanakah atau apakah tujuan hidup itu yang baik, atau bagaimanakah tujuan hidup yang efektif itu dapat diciptakan. Nah, langkah-langkah yang terbaik dalam membuat target atau goal setting yang benar itu harus diterapkan beberapa aspek, yaitu dapat disingkat dengan metode SMART. SMART itu terdiri dari 5 akar kata, yaitu SMART. Yang S berarti spesifik. Jadi tujuan kita itu harus spesifik. Yang kedua itu M, measurable, yaitu dapat diukur. Jangan sampai kita mempunyai tujuan itu tidak dapat diukur oleh kita gitu, sehingga tujuan tersebut tidak dapat kita tuju. Contoh, kita dalam umur sekian belas kita ingin menjadi presiden, tujuan kita. Nah, hal seperti itu mungkin tidak dapat terwujud. Kenapa? Ya karena tidak dapat diukur, tidak sesuai dengan kadar kita gitu. Yang ketiga yaitu A, attainable atau realistis. Ya seperti yang katakan tadi, tujuan harus memiliki realistis yang dapat dituju.
Jadi tidak mungkin kita, contohnya kita mungkin kebanyakan nonton kartun tentang Superman yang bisa terbang, kemudian kita memaksakan diri kita dalam waktu beberapa hari ingin bisa seperti superhero atau Superman tersebut, ingin bisa terbang. Itu kan tidak realistis. Jadi oleh karenanya tujuan itu harus yang realistis saja. Kemudian yang keempat yaitu relevan. Jadi tujuan itu harus relevan dengan apa yang kita ingin menuju kepada hal tersebut. Jadi semua orang kan mempunyai tujuan yang berbeda-beda atau memiliki goals yang berbeda-beda. Nah, oleh karenanya setiap goals itu harus diharapkan dengan kerelevanan kita atau dengan yang kita sukai. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk mencapai tujuan yang tidak relevan dengan keinginan kita gitu. Selanjutnya T yaitu timely. Jadi buatlah deadline atau kita harus memiliki deadline batas waktu atas tujuan kita tersebut. Contoh dalam belajar kita ingin menghatamkan contoh kita menghatamkan kitab Al-Jurmiyah. Contoh dalam 1 bulan saya fokus akan menghatamkan kitab Al-Jurmiyah ini dalam 1 bulan. Nah, beri batasan waktu tersebut supaya supaya kita lebih fokus dan kita lebih gigih dalam menjalankan goals kita tersebut. Jadi alangkah baiknya kita harus memiliki tujuan yang bersifat spesifik, dapat diukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu yang kita capai. Ya, itu poin yang pertama. Yang tadi itu clarity atau kejelasan tentang tujuan kita. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua yaitu challenge atau tantangan. Pastikan goal tersebut itu relevan dan juga dianggap penting dan menantang. Dikatakan relevan yaitu tujuan kita tadi harus relevan dengan minat atau yang kita inginkan. Kemudian tujuan dianggap penting. Kenapa dianggap penting? Ya karena jika kita memiliki tujuan yang tidak penting, untuk apa kita menjalankan tujuan kita jika tujuan tersebut itu tidak memiliki arti penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya tujuan itu harus bersifat menantang. Hal ini dikatakan bersifat menantang ya karena jika tujuan tersebut mudah untuk kita capai, maka proses apakah yang ingin kita banggakan atau yang kita ingin ceritakan nanti kepada murid-murid kita atau anak-anak kita ketika kita sudah berkeluarga. Nah, itulah poin yang kedua tentang challenge. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga yaitu komitmen terhadap tujuan kita. Ketika kita mempunyai tujuan atau sudah mempunyai tujuan yang jelas, kita itu harus berkomitmen dalam tujuan kita. Kita tidak boleh menyeleweng atau kita tidak boleh berhura-hura ria, bermain sana sini, mengabaikan tentang tujuan hidup kita tersebut. Hal itu dapat membawa tujuan kita tidak sampai gitu. Karena ketika kita banyak melakukan penyelewengan terhadap tujuan kita atau tidak komitmen, maka dapat dipastikan tujuan tersebut mungkin dapat dituju dengan proses yang begitu lama. Kenapa ya? Karena tadi kita tidak komitmen terhadap tujuan kita. Kemudian poin yang keempat yaitu feedback atau umpan balik. Pastikan ada metode pengukuran keberhasilan dan umpan balik terhadap usaha meraih goal tersebut. Contohnya begini, ketika kita sudah mendapatkan goals tertentu dalam hidup kita, kita itu harusnya menilai diri kita sendiri sebagai reward atas pencapaian penghasilan tersebut atau goals tersebut. Contoh, ketika saya sudah menghatamkan kitab Jurmiyah dalam 1 bulan, maka saya akan berlibur atau berjalan-jalan kemana gitu ya, tergantung suasana hati kita ingin kemana. Hal tersebut dapat menjadikan motivasi diri kita atau penghibur diri kita atas kejenuhan kita selama mencapai proses tujuan tersebut, sehingga mendapatkan umpan balik yang positif untuk kita bisa
menjalankan goals-goals yang akan datang. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang kelima tentang perkecil goals atau tujuan utama Anda. Jadi begini, tujuan itu kan terbagi dua. Ada tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Alangkah baiknya kita sebelum melakukan goals yang jangka panjang, kita harusnya biasakan dulu atau tanamkan dulu pada diri kita untuk menyelesaikan atau membuat goals-goals yang kecil terlebih dahulu. Kenapa? Sehingga jika kita sudah terbiasa melakukan goals yang kecil, maka akan dipastikan kita dengan mudah mencapai goals-goals yang besar karena kita sudah dilatih dalam menjalankan goals-goals yang kecil terlebih dahulu. Nah, hal itu sesuai dengan pepatah, lebih baik mengerjakan sedikit demi sedikit tetapi menjadi bukit daripada mengerjakan bukit menghilangkan sesuatu yang sedikit. Nah, jadi seperti itu ya. Sebelum kita melangkah ke goals yang jangka panjang atau yang besar, lebih baik kita menyelesaikan atau membuat goals-goals yang kecil terlebih dahulu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklum apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang berbelit dalam ucapan saya. Saya meminta maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.